Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianola Nema Ivani, NIM 1810602015 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Mata kuliah perpajakan, dosen pengampu, Friski Danu Rahmat, SE, M, AK, BKP. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pajak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek pajak. Pengertian subjek pajak itu sendiri ialah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan dan kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, penggolongan subjek pajak. Subjek pajak ini digolongkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Baiklah, kita akan membahas subjek pajak dalam negeri terlebih dahulu. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Subjek pajak luar negeri terdiri dari subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak di atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Tarif pajak yang dilakukan adalah tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan. Apa saja sih yang tidak termasuk subjek pajak? Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik, konsultan, atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Yang kedua, badan perwakilan negara asing. Dan yang terakhir, organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kep Menteri Keuangan nomor 611 KMK 04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 314 KMK 04/1998 pada tanggal 15 Juni 1998. Kita tadi telah membahas subjek pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek pajak. Pengertian dari objek pajak itu ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang ketiga, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keempat, bunga karena pengembalian hutang. Yang kelima, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang keenam, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Yang ketujuh, penerimaan atau perolehan pembayaran. Yang kedelapan, laba usaha. Yang kesembilan, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang kesepuluh, imbalan bunga sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Yang kesebelas, iuran yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP,
yang menjalankan usaha bebas. Yang terakhir, keuntungan karena kebebasan hutang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama itu, ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak. Yang ketujuh, iuran yang diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dengan KMK. Dan yang terakhir, ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.